Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jamal Baida. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan dari materi linked list pada bahasa pemrograman Python. Jadi ada beberapa eh, pembahasan yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama yaitu ada introduction, kemudian ada single linked list, circular linked list, double linked list, kemudian ada sorting positional list, kemudian ada positional list ADT, kemudian ada maintaining access frequencies, link base versus array base, sequence, dan ringkasannya. Dan kita lanjut pada introduction pada array introduction, dimana pada introduction ini kita akan membahas tentang bagaimana linked list ini jika disandingkan dengan array. Jadi urutan berbasis array. Di array itu dia memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Ada beberapa keterbatasan urutan berbasis array ini. Yang pertama itu penyik array-nya dinamis, memiliki panjang mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpannya. Dan batas operasi yang dimortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real-time. Kemudian penyisipan dan penghapusan pada posisi teratur array memberikan biaya yang mahal. Sementara itu pada linked list adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Hal ini bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal dengan node dialokasikan untuk setiap elemen. Jadi setiap node itu menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi connect tentangnya untuk secara kolektif mewakili urutan linear dari urutan tersebut. Linked list ini memiliki beberapa batasan berikut. Yang pertama, elemen linked list tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Lalu, kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, ke-20, atau keberapa dalam simpul linked list-nya. Selanjutnya kita akan masuk pada single linked list. Di sini jelaskan bahwa single linked list dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Setiap node ini menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan, serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Node pertama dan terakhir dari daftar dikenal dengan head sebagai node pertama dan ekor sebagai node terakhir. Dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node, kita dapat mencapai bagian ekor dari daftar dan melintasi linked list tersebut. Selanjutnya kita juga dapat mengidentifikasi ekor dari linked list ini yang memiliki node sebagai input berikutnya referensi, di mana isi dari simpul ke alamat berikutnya itu berisi dengan node. Karena referensi selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link
atau petunjuk keynote lain, proses melintasi daftar disebut dengan link hopping atau pointer hopping. Kemudian, minimal dalam sebuah instance daftar tertaut, kita harus menyimpan yang pertama, referensi ke bagian atas daftar atau tadi kita sebut dengan head, di mana tanpa referensi eksplisit ke head ini tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi node tersebut, atau secara tidak langsung begitu pula dengan eh, elemen lainnya. Kemudian referensi eksplisit ke ekornya, ke simpel ekor atau tilenya. Ini tidak wajib, namun lebih disukai untuk mencegah melintasi sisa daftar. Kemudian jumlah total node yang termasuk dalam daftar, ukurannya itu tidak wajib, atau kita lebih sering menghindari melintas daftar untuk menghitungnya. Kemudian bagaimana cara memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal? Yang pertama, properti pending dari daftar tertaut itu adalah tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Kemudian saat menggunakan daftar tertaut linked list, single linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Ada beberapa langkah untuk menyisipkan elemen. Yang pertama, kita buat simpel baru, kita atur elemennya ke elemen baru, lalu kita atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala atau head saat ini. Kita atur head daftarnya agar menuju ke node yang baru. Jadi seperti inilah makanya. Yang pertama, kita buat di sini. Di sini kita punya single linked list yang lama. Kemudian kita tambahkan sebuah elemen baru. Lalu kita atur headnya mengarah pada elemen baru ini. Kemudian pada elemen baru kita tambahkan alamat untuk mengarah ke node yang ke head yang lama. Kemudian lanjut, bagaimana cara kita memasukkan elemen pada tile pada single linked list ini. Jadi sini ada beberapa langkahnya. Yang pertama, kita buat simpel baru. Kita tetapkan referensi berikutnya untuk elemen baru ini menjadi none. Kemudian kita atur referensi tile berikutnya ke arah simpul yang baru ini. Lalu kita perbaharui referensi tile ke node baru ini. Pertama, jadi di sini dijelaskan caranya. Yang pertama, kita sudah mempunyai sebuah linked list, single linked list. Kemudian di sini kita tambahkan elemen baru di akhirnya. Lalu kita isi referensi dari elemen baru ini menjadi none. Lalu kita pindahkan tailnya menjadi ke elemen yang baru kita tambahkan, dan isi dari referensi di tail yang sebelumnya ini kita arahkan pada elemen yang baru. Lanjut, bagaimana cara menghapus elemen dari daftar linked list ini? Yang pertama, kita akan menghapus elemen dari headnya. Jadi ketika kita menghapus elemen dari headnya pada linked list, pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen di head tadi. Tapi sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari single linked list ini. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ke tile langsung ke node terakhir dari linked listnya, kita harus dapat mengakses node-nya sebelum node terakhir, agar untuk menghapus node terakhir kemudian kita tidak dapat mencapai simpul
sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekornya tersebut. Salah satu cara untuk mengakses node ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari seluruh daftar atau urutan. Operasi link swapping seperti itu bisa memakan waktu lama. Di operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tertahu. Kemudian kita akan menerapkan stack dengan single linked list. Di implementasi stack ini dia mempertahankan dua variabel. Yang pertama yaitu variabel head yang memuat referensi connect di kepala daftar dan variabel size untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Kemudian tumpukan ini menggunakan kelas atau stack ini menggunakan kelas node public node untuk mewakili setiap node dan didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan. Objek node ini menyimpan dua variabel. Yang pertama elemen untuk menyimpan data dan next untuk referensi ke node berikutnya. Langsung saja di sini saya akan jelaskan codingannya. Sini kita punya sebuah kelas yaitu linked stack. Kemudian dalam kelas linked stack ini kita punya kelas baru yaitu kelas node, di mana kelas node ini berisi variabel slot yang variabel slot itu berisi elemen, di mana elemen untuk menyimpan datanya dan next untuk menyimpan referensi ke node berikutnya. Kemudian dalam kelas node kita mempunyai sebuah fungsi init yang memiliki parameter self, elemen, dan next, di mana self elemen itu adalah datanya dan self.next itu adalah referensi ke node berikutnya. Lalu di dalam kelas linked list di luar dari kelas node ini kita mempunyai fungsi init dan variable self, di mana dalam fungsi ini kita akan membuat sebuah stack kosong atau tumpukan kosong. Nah, pertama kita set dulu untuk headnya sama dengan node dan size-nya sama dengan node. Lalu kita buat fungsi yang baru yaitu len untuk mengembalikan ukuran dari stack yang kita buat ini. Kemudian ada fungsi isEmpty. Di sini kita buat agar mengembalikan true jika self size-nya sama dengan 0. Kemudian kita buat fungsi top. Di sini dia akan menetapkan head dari stacknya tadi. Jelaskan bahwa jika self-nya itu kosong, maka dia akan mengembalikan bahwa stack ini kosong. Kemudian jika tidak, maka self head element akan ditaruh di sini. Dia akan mengembalikan self head atau head dari stack yang kita buat. Kemudian kita buat fungsi push, di mana ada parameter self dan elemen. Lalu kita buat self head itu sama dengan self node dengan elemen self head. Lalu self size-nya kita tambah 1. Kemudian kita buat self pop untuk menghapus elemennya. Pertama kita periksa dulu apakah stacknya kosong. Jika tidak, maka kita akan buat sebuah variabel answer, di mana answer ini adalah kepala dari elemen yang stack yang kita buat. Kemudian kita buat self head sama dengan self head.next di sini untuk memindahkan headnya. Kemudian kita kurangi size-nya
lalu kita kembalikan nilai daripada variabel answer tadi. Kemudian di sini ada fungsi str. Di sini untuk berguna ketika kita memprint dari stack kita nanti. Jadi di sini digunakan metode linked list ini dan yang dipadukan dengan stack. Yang pertama kita push dulu, kita push 6 angka yaitu 10, 15, 3, 17, 0, dan 2. Kemudian kita print panjang dari line-nya. Kemudian kita print stack S-nya. Lalu kita hapus, coba hapus. Lalu kita lihat lagi panjangnya dan kita lihat di sini. Sini yang pertama itu panjangnya 6 dan isinya itu 2, 0, 17, 3, 15, 10. Mana setelah sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Lalu sebagaimana stack pada umumnya, stack itu dia akan menambah di awal dan menghapus di awal. Dan kemudian ketika kita pop, maka dia akan menghapus yang paling awal. Pop pertama menghapus 2, kedua menghapus 0. Sehingga ketika kita print lagi panjangnya menghasilkan 4 dan isinya yaitu 17, 3, 15, dan 10. Lanjut pada analisis operasi linked stack. Jadi semua metode selesai dalam waktu konstan kasus terburuk. Analisis demonstrasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Penanganan ruang dengan big O(n) dengan n adalah jumlah elemen saat ini itu bukan. Jadi kita akan menerapkan antrian atau queue dengan single linked list. Yang pertama, hal ini memastikan bahwa big O(n)-nya sama dengan 1, kasus terburuk untuk semua operasi. Lalu implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan. Yang pertama head, tail, size untuk menghindari melintasi daftar. Elemen ditambahkan atau include di akhir daftar dan dihapus declude dari daftar terdepan. Jadi ada beberapa perhatian tambahan yang harus kita berikan untuk menjaga keakuratan tail dalam referensinya. Yang pertama, selama NQ, node terbaru selalu menjadi node tersebut untuk ekor barunya. Jika hanya ada satu elemen dalam daftarnya, maka elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Jadi yang pertama kita buat dulu kelas empty untuk memeriksa apakah nanti linked list itu kosong atau tidak. Kemudian ada kelas linked queue. Di sini kita akan membuat sebuah kelas node yang berisi slot, di mana slot itu ada elemen dan next. Elemen menyimpan datanya dan next menyimpan referensi ke elemen berikutnya. Kemudian kita buat fungsi init untuk menampung elemen dan variabel referensi ke node berikutnya tadi. Lalu pada kelas linked queue kita buat sebuah kelas init, dimana pada kelas init ini kita akan mengatur self weight-nya sama dengan 0, self tail-nya sama dengan 0, dan self size-nya sama dengan 0. Sini kita buat sebuah single linked list kosong. Lanjut pada fungsi len. Di sini kita akan mengembalikan ukuran dari single linked list yang kita sudah buat. Kemudian ada fungsi isEmpty. Di sini dia akan bernilai true ketika self size-nya itu atau ukuran daripada
single linked listnya itu sama dengan 0. Kemudian ada fungsi first. Di sini fungsinya untuk mengembalikan head dari single linked list yang kita buat. Kemudian ada fungsi deq. Fungsi deq ini digunakan untuk menghapus elemen pada urutan pertama. Kemudian ada fungsi enq. Fungsi enq ini dia berfungsi untuk menambahkan elemen, di mana penambahan elemennya itu ditambahkan pada akhir dari queue-nya. Lalu ada fungsi str. Fungsi str ini fungsinya yaitu untuk ketika nanti kita mencoba memprint daripada queue atau single linked list yang kita buat. Jadi di sini ada kita menambahkan terlebih dahulu, kita enq kan 5 data yang 5, 7, 1, 9, dan 3, lalu kita print length-nya sehingga length-nya sama dengan 5 karena telah kita tambahkan 5 data. Kemudian ketika kita print queue-nya, dia akan tampil 5, 7, 1, 9, 3. Mana karena di sini dia ketika kita enq itu dia akan menambahkan di bagian belakang. Kemudian kita deq, di mana pada queue itu dia akan ketika di deq dia akan menghapus elemen yang ada di depannya. Ketika kita deq pertama maka dia akan menghapus 5, kita deq kedua dia akan menghapus 7. Sehingga pada saat kita print panjangnya lagi, dia hanya menghasilkan 3 dan elemen itu tersisa 1, 9, dan 3. Lanjut, kita akan melangkah pada linked list, circular linked list. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep pelingkar daripada implementasi daripada array ini yang diimplementasikan menggunakan aritmetika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Dalam daftar dalam singularity linked list ini, bagian tailnya dari daftar akan menggunakan miliknya ke referensi berikutnya untuk merujuk kembali ke bagian atas daftar atau headnya. Kemudian daftar atau linked list, circular linked list ini dia akan memberikan gambaran yang lebih umum pada modelnya daripada daftar tahu standar untuk kumpulan data itu yang bersifat siklik, yakni tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhirnya. Lalu singularity linked list ini dia harus memelihara referensi kode tertentu untuk memanfaatkan daftar terkini. Kita masuk pada penjadwalan round robin. Jadi penjadwalan round robin ini melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dari layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Penjadwalan round robin ini sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT antrian umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian. Yang pertama yaitu E sama dengan Q DQ, kemudian elemen layanan E, dan yang ketiga yaitu Q NQ elemen. Sini jelaskan bahwa jika linked queue digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus sebuah node dari depan
dan menambahkan satu belakangnya. Dengan kelas circular queue, kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah berikut. Yang pertama, elemen layanan keyfront untuk keyfront ini untuk menjelaskan posisi indeks saat ini, kemudian key putarnya berapa, atau key circular. Lanjut, kita akan menerapkan antrian dengan circularity linked list. Jadi implementasinya hanya mempertahankan dua variabel, yaitu tail dan size. Referensi akun berikutnya ditetapkan ke kepalanya. Jadi di sini headnya itu sama dengan self tail next. Kemudian kita buat sebuah kelas circularity queue yang mendukung metode circular ini dengan tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkannya di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Jadi kita set self tailnya sama dengan self tail next. Jadi sini kita akan menjelaskan tentang kerjanya. Yang pertama, kita buat kelas circular queue. Dalam kelas circular queue ini kita buat sebuah kelas node. Seperti biasa, kelas node itu berisi variabel slot yang akan menyimpan elemen. Elemen mengandung data dan next mengandung referensi ke elemen berikutnya. Kemudian dalam kelas node ini kita buat satu fungsi, yaitu fungsi init, di mana fungsi init ini mempunyai parameter elemen dan next. Elemen untuk menyimpan datanya dan next untuk menyimpan referensi ke node berikutnya. Kemudian dalam kelas circular queue kita membuat sebuah fungsi init, di mana pada fungsi init ini kita membuat sebuah queue kosong, mana kita atur self tailnya sama dengan 0 dan self size-nya sama dengan 0. Lalu kita buat fungsi len untuk mengembalikan ukuran daripada queue yang kita buat. Kemudian ada fungsi isEmpty untuk mengembalikan true jika queue yang kita buat ini panjangnya bernilai 0. Kemudian ada fungsi first. Di sini dia akan mengembalikan elemen paling awal dari queue yang kita buat. Kemudian ada fungsi dequeue. Dequeue ini fungsinya nanti untuk menghapus elemen. Yang ada pada indeks tertentu. Kemudian ada fungsi enqueue-nya, mana fungsi enqueue-nya ini digunakan untuk menambahkan elemen pada indeks tertentu. Kemudian ada fungsi rotasinya, lalu ada fungsi stringnya yang akan nanti kita gunakan ketika kita memprint queue kita. Jadi di sini kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang kita sudah buat tadi. Pertama, kita buat sebuah objek queue, di mana objek queue ini adalah extend kelas circular queue. Kemudian kita gunakan fungsi enqueue untuk menambahkan 5 elemen. Yang pertama itu 5, 7, 1, 9, dan 3. Lalu kita printkan panjang dari queue-nya sehingga menghasilkan 5. Lalu kita print isi dari queue-nya. Di sini tampil 5, 7, 1, 9, dan 3. Lalu kita hapus elemen dari daftar queue ini, di mana pada queue itu dia akan menghapus elemen dari depan, sehingga ketika kita menghapus pertama akan menghapus 5, menghapus kedua akan menghapus 7. Lalu ketika kita print panjangnya, dia akan mengembalikan 3.
lalu isinya sisa 1, 9, dan 3. Kemudian kita print di sini rotasinya, lalu kita print panjangnya, dan kita print isinya masih tetap. Jadi di sini dijelaskan bahwa fungsi DT ini digunakan untuk menghapus elemen dari daftar antrian berlingkar atau NQ-nya untuk menambahkan elemen ke akhir atau ke tail daftarnya. Lanjut kita masuk pada daftar tertutup ganda. Jadi double linked di sini dia ada beberapa alasan mengapa kita menggunakan double linked di sini. Yang pertama, dalam single linked list di setiap node itu menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Kemudian keterbatasan dalam single linked sini yang pertama, ianya sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Nah, secara umum, kita tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarang dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun, simpul tersebut perlu memperbaharui referensi berikutnya. Jadi misalnya di sini bahwa kita tidak bisa menghapus langsung elemen yang berada di tengah karena keterbatasan daripada single linked list ini. Kemudian batasan pada single linked list ini diatasi dengan struktur data atau struktur pada double linked list, di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu dengan big O sama dengan 0, baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi yang sembarang di dalam listnya. Dan untuk menghindari beberapa kasus-kasus ketika beroperasi di dekat batas pada double linked list ini, maka membantu menambahkan node khusus di ujung daftarnya atau node header di awal daftar dan sebuah simpul trailer di akhir daftar. Jadi node tiruan ini disebut sentinel yang tidak menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, kolom berikutnya pada header mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya pada cuplikan mengarah ke header. Seperti ini, bahwa header ini nextnya mengarah ke elemen berikutnya dan ref-nya mengarah ke elemen sebelumnya. Jadi penggunaan sentinel ini menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya yang mengubah. Kemudian semua penyisipan dan penghapusan dapat diperlakukan secara terpadu, sehingga node baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang ada. Lalu bagaimana memasukkan double linked list ini dalam listnya? Yang pertama, pada kasus 1 kita memasukkan pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Tentunya di sini kita buat sebuah elemen baru di antara elemen chief FK dan SVO, di mana nama elemennya itu SVD. Jadi header daripada
header. Kemudian pada kasus 2, kita akan memasukkan di awal daftar. Mana kita di sini kita masukkan sebelum elemen BWI. Kemudian bagaimana cara kita menghapus node dalam daftar data ganda? Di sini karena kita menggunakan Sentinel, maka implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama ataupun terakhir. Kemudian cara kita menghapus node ke lokasi sembarangnya. Jadi kita akan masuk pada implementasi dari double linked list ini pada codingan bahasa pemrograman Python. Yang pertama kita deklarasikan kelas double linked base-nya. Kemudian kita buat kelas baru dalamnya, yaitu kelas node yang berisi variable slot, mana variable slot ini ada elemen yang menyimpan datanya, ref yang menyimpan alamat ke elemen selanjutnya, pref yang menyimpan alamat ke elemen sebelumnya, dan next yang menyimpan alamat ke node setelahnya. Dalam kelas node ini kita buat sebuah fungsi init, mana fungsi init ini akan mendeklarasikan elemennya itu sama dengan elemen yang ada pada slot ini. Kemudian prefnya sama dengan pref dan nextnya sama dengan next. Lalu pada kelas double linked base kita buat sebuah fungsi init. Fungsi init ini dia akan membuat sebuah list kosong yang berisi double linked list, mana self headernya sama dengan kita set none, self trailernya sama dengan none, self header nextnya sama dengan self trailer, dan self trailer prefnya sama dengan self header, dan untuk self size awalnya itu sama dengan 0. Kemudian kita buat sebuah fungsi len untuk memeriksa panjang dari list yang sudah kita buat. Kemudian ada fungsi isEmpty untuk mengembalikan true jika panjangnya 0. Kemudian ada fungsi insert between, mana fungsinya itu untuk menambahkan elemen sebelum node dan mengembalikan node baru. Kemudian ada fungsi delete node, di mana fungsi ini untuk menghapus node tertentu. Di sini kita melakukan penyisipan dan penghapusan node sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Lanjut, kita akan menerapkan dequeue dengan double linked list. Pertama, implementasi dequeue atau atiran ujung ganda ini berbasis array. Sebelumnya tercapai operasi dalam waktu big O1 yang dimortisasi. Jadi, karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array, kemudian dengan penerapan berdasarkan daftar tertutup ganda ini, kita dapat mencapai semuanya karena operasi dequeue dalam waktu big O1 untuk kasus terburuk. Dengan menggunakan Sentinel, kita akan memberikan beberapa perubahan. Yang pertama, header tidak menyimpan elemen pertama dari dequeue. Yang disimpan adalah node tepat setelah header.
menyimpan elemen pertama dengan asumsi bahwa DQ tidak kosong. Demikian pula node sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari DQ. Kemudian metode insert between ini dan delete node diwarisi dari kelas anaknya untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan node di awal atau di akhir DQ. Jadi sudah ada codingannya di mana kita buat sebuah kelas linked DQ, di mana kelas linked DQ ini mengextend kelas double linked base. Jadi kelas linked DQ ini adalah sebuah kelas anaknya. Lalu kita buat fungsi first sini untuk mengembalikan header dari elemen kita. Kemudian kita buat fungsi last untuk mengembalikan trailer dari elemen kita. Kemudian kita buat fungsi first untuk memasukkan elemen pada awal daftar. Kemudian ada insert class untuk menginsertkan elemen pada akhir daftar. Kemudian ada delete first untuk menghapus elemen pada awal daftar atau awal antrian. Kemudian ada delete last untuk menghapus elemen pada akhir antrian. Kemudian ada fungsi xtr untuk memprint antrian kita. Lalu kita buat sebuah objek di mana objek dia di sini adalah inisiasi dari kelas linked queue. Kemudian kita insert first 10, lalu insert first 15, lalu kita insert last kan 5, kita insertkan 1 dan insert first 2. Yang pertama kita insert first kan 10 sehingga isi dari antrian kita itu 10, kemudian insert first kan lagi 15 sehingga di depan 10 ditambahkan 15, lalu insert last 5 sehingga di belakang 10 ditambahkan 5, kemudian kita insert last kan lagi min 1 sehingga di belakang 5 kita tambahkan 1, kemudian kita insert first 20 sehingga di depan 15 ini kita tambahkan 20, sehingga ketika kita print panjangnya dia akan memiliki nilai 5, mana kita telah menambahkan 5 elemen dalam queue kita. Kemudian kita print queue-nya akan menghasilkan elemen itu 20, 15, 10, 5, dan min 1. Kemudian kita delete first sehingga menghapus 20. Kemudian kita delete last sehingga menghapus elemen paling belakang yaitu min 1. Kemudian kita print lagi panjangnya yaitu sisa 3 dan elemennya tersisa 20, 15, 10, dan 5. Lanjut kita masuk pada linked list ADT. Baik, jadi pada definition list ADT ini atau abstract data type. Jadi abstract data type ini telah kita kembangkan sejauh ini yaitu tumpukan atau stack, antrian atau queue, dan antrian berujung ganda atau kemudian hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan dan ujung lainnya. Jadi kita akan lihat contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima melayani. Jadi bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai paket tiketnya? Bagaimana jika seorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan teman untuk memotong antrian pada saat itu posisinya
Di hal ini mendorong kita untuk menggunakan abstrak data type yang lebih umum yang memberikan pengguna cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi ke suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kita tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya, melainkan menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut, lalu memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil terus menghitung elemennya. Kemudian indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal dalam beberapa aplikasi, karena indeks suatu entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaiannya. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang untuk mengantar dengan mengetahui secara tepat berapa jauh orang tersebut berada dari garis depan. Misalnya di sini, kita bisa mengidentifikasi position pada elemennya tanpa menggunakan indeks integer. Contoh lain yaitu pada pengolahan data, di mana pada dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolahan kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan secara bulat eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Jadi lebih lanjut, kita mungkin dapat merujuk pada posisi inherent dalam dokumen, seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Kemudian bisa kita menggunakan referensi node sebagai posisi. Jadi di sini dijelaskan bahwa daftar atau linked list ini menyediakan penyisipan atau penghapusan dengan waktu big O sama dengan 1 pada posisi sewenang-wenang selama referensi node yang relevan tersedia. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan untuk pengembangan abstrak data type di mana referensi node berfungsi untuk mekanisme menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas double linked base ini memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek ekskapsulasi yang diperkenalkan pada penjelasan saya sebelumnya. Jadi ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari daftar tertaut. Yang pertama, akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan pada penggunaan node sentinel. Kemudian kita juga dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi node secara langsung dengan referensi dengan mencegah salah satu dampak buruk dari penggunanya. Kemudian ekskapsulasi ini memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Kemudian di sini ada list position abstract data type, itu memberikan abstraksi umum untuk rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftarnya.
atau list. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar, kecuali jika dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut, yaitu P elemen yang mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Posisi fungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari metode lainnya. Lanjut, the positional abstract data type ini dia mendukung metode pengakses berikut. Yang pertama, L-first untuk mengembalikan posisi pada elemen pertama L atau tidak ada jika L kosong. L-last mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L-nya kosong. L-before P mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah yang pertama posisi. L-after P mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. L is empty mengembalikan true jika daftar tidak berisi elemen apapun. Len L mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Iter L mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Kemudian daftar dalam position abstract data type juga mencakup metode pembaruan berikut. Yang pertama, L.add first element menyisipkan elemen baru E di depan E dengan mengembalikan posisi elemen baru elemen. Kemudian L.add last E menyisipkan elemen baru E di belakang L mengembalikan posisi baru elemennya. Kemudian L.add before P, E menyisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di L, kemudian mengembalikan posisi elemen baru tersebut. Kemudian L.add before P, E dia menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L, kemudian mengembalikan posisi elemen baru itu. Lalu R-replace P, E dia menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E, kemudian mengembalikan elemen sebelumnya pada posisi P. Lalu R-delete P gunanya untuk menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi P di L sehingga posisinya menjadi tidak valid. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa metode first dan last dalam daftar position abstract data type ini mengembalikan posisi terkait bukan elemen. Kemudian elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Seperti contohnya L-first element untuk elemen pertama dalam daftar dan L-last element untuk elemen terakhir dalam daftarnya. Kemudian keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Misalnya, cursor sama dengan data fields, while cursor is not known, print cursor element. Cursor sama dengan data after cursor. Sini kita akan memprint elemen sesuai dengan posisinya, lalu kita akan merubah posisi setelahnya jika ada. Dan karena abstract data type ini menyertakan dukungan untuk fungsi iter-Python, penggunaannya dapat mengandalkan sintaksis for loop tradisional untuk transversal maju dari daftar bernama data. Jadi for A in data, kita akan print elemennya. Di sini ada operation tadi, ada return value-nya dan L-nya. Lanjut, kita masuk pada implementasi daftar menggunakan double linked list. Pertama itu preposisi. Di setiap metode pada jadi yang perlu kita
Perhatikan itu preposisi. Jadi setiap metode pada posisi list abstrak data type ini berjalan dalam waktu Big O1. Kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar tertaut ganda. Lalu kita mengandalkan kelas double linked base untuk representasi tingkat terendah. Kemudian kita menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi abstrak data type. Lalu kita mendefinisikan kelas posisi yang disarankan di dalam kelas daftar posisi. Berbagai metode positional list, kita mungkin akhirnya membuat instance posisi berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu, kita mendefinisikan X dan NE metode khusus dalam kelas posisi ini untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan 9. Langsung saja di sini kita buat sebuah kelas position list dengan mengextend kelas double linked base. Kemudian kita buat kelas position, di mana di sini akan mengabstraksi representasi dari lokasi pada single element. Lalu kita buat dalam kelas position ini, kita buat fungsi init untuk menyimpan variabel container dan node-nya. Lalu kita buat fungsi elemen untuk mengembalikan node pada elemennya. Lalu kita buat fungsi X untuk mengembalikan true jika posisi merepresentasikan lokasi yang sama. Lalu kita buat fungsi NE untuk mengembalikan true jika dia itu tidak mengembalikan lokasi yang sama, representasi lokasi yang sama. Kemudian ada fungsi validate, di mana dia akan mengembalikan posisi node yang invalid. Kemudian ada fungsi make position untuk mengembalikan posisi instant dari node yang diberikan jika node-nya itu sentinel, jika sentinelnya itu none. Di sini pertama kita memvalidasi posisi dulu. Jadi setiap kali metode kelas positionalist menerima posisi sebagai parameter, kita ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian untuk menentukan node mendasari terkait dengan posisi tersebut. Di fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-public bernama validate. Secara internal, suatu posisi mempunyai referensi ke node terkait dari daftar tertaut dan juga referensi ke insert daftar tersebut yang berisi node yang ditentukan. Jadi dengan referensi kontainer, kita dapat mendeteksi ketika kita memanggil dan mengirimkan instant posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditujukan. Jadi kita juga dapat mendeteksi instant posisi yang dimiliki daftar, tapi itu mengacu pada node yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu. Sini ada delete node, di mana kelas dasar menyetel referensi sebelum dan berikutnya dari node yang dihapus ke tidak ada. Jadi kita dapat mengenal kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Kemudian kita buat metode akses dan pembaruan. Jadi semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar tertaut ganda untuk mendukung antarmuka publik ADT daftar posisi. Metode ini bergantung pada utilitas validate untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instant posisi untuk dikembalikan ke pengguna.
Jadi dia memastikan bahwa untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Untuk kenyamanan pewarisan, metode utilitas insert between diganti sehingga metode kita mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi yang diwarisi tinggal kembalikan node itu sendiri. Jadi di sini kita buat fungsi first untuk mengembalikan eh, posisi awal dari listnya dan akan bernilai 0 jika listnya kosong. Kemudian last, fungsi last untuk mengembalikan posisi akhir dari list, kemudian akan bernilai 0 jika listnya kosong. Kemudian ada before untuk mengembalikan posisi tepat sebelum posisi P jika dan bernilai 0 jika P itu adalah posisi yang pertama. Dan ada fungsi after, di mana di sini akan mengembalikan posisi tepat sebelum posisi P, tepat setelah posisi P, dan akan bernilai 0 jika P itu adalah berada pada posisi terakhir. Kemudian ada fungsi iter untuk menggenerate pemberian iterator dari elemen dari listnya. Kemudian ada fungsi str untuk merepresentasikan string ketika nanti kita print. Kemudian di sini kita buat fungsi insert between. Ya, fungsinya yaitu untuk menambahkan elemen pada node yang eksis, kemudian mengembalikan posisi elemen baru tersebut. Kemudian ada fungsi add first, di mana fungsinya yaitu untuk memasukkan elemen pada bagian depan dari list dengan mengembalikan posisi dari elemen tersebut. Kemudian ada the last, ada fungsi add last, di mana fungsinya untuk menginputkan elemen E pada akhir dari list, kemudian mengembalikan posisi dari elemen tersebut. Kemudian fungsi add before, dia fungsinya untuk menambahkan elemen E sebelum pada list sebelum posisi P dan mengembalikan posisi daripada elemen tersebut. Kemudian ada fungsi add before, add after, di mana fungsinya untuk menambahkan elemen E tepat setelah posisi P dan mengembalikan posisi daripada elemen tersebut. Kemudian ada fungsi delete, di mana di sini akan menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi yang dihapus. Kemudian ada replace, di sini akan menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E, kemudian mengembalikan elemen P tersebut. Lalu di sini kita akan membuat sebuah objek L, di mana objek L adalah insert dari position list. Kemudian kita ada the first 5, ada the first 5 sehingga akan datanya berisi 5 terlebih dahulu. Kemudian ada the last 10 sehingga di belakang 5 ada nilai 10. Kemudian ada the first 7 sehingga di depan 5 ada 7. Lalu ada the first min 2 sehingga di depan 7 ada angka min 2. Kemudian ada the last 3 sehingga di paling akhir dari list itu ada 3. Kemudian kita print L-nya, sehingga karena kita masukkan 5 data, maka length daripada list kita ini masih sebanyak 5. Kemudian kita print L-nya sehingga akan tampil data yang telah kita masukkan, yaitu minus 2, 7, 5, 10, dan 3. Kemudian kita akan menghapus pada urutan pertama, di mana urutan pertama di sini dalam list kita itu diduduki oleh minus 2, sehingga dia akan menghapus minus 2 dari list. Kemudian kita akan menghapus pada akhir list, di mana
akhir list di sini diduduki oleh 3, sehingga dia akan menghapus 3 dari list. Lalu sehingga ketika kita print panjangnya, tersisa 3 dengan elemen yang tersisa yaitu 7, 5, dan 10. Karena elemen -2 dan 3 telah kita hapus. Setelah itu, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan add before 11 sehingga pada add before L last 11, sehingga sebelum last itu kita masukkan elemen 11, sehingga di sini sebelum elemen terakhir itu 10 ditambahkan 11, kemudian add after first 15, bahwa sebelum elemen pertama itu ditambahkan setelah elemen pertama itu ditambahkan 15, hingga di sini setelah elemen pertama yaitu 7 ditambahkan 15, sehingga data kita itu menjadi 7, 15, 5, 11, dan 10. Jadi ketika kita print lagi panjang daripada listnya itu yaitu kembali lagi 5 karena telah kita tambahkan 2 yang awalnya tadi 3. Lalu ketika kita printkan L-nya yang tampil itu 7, 15, 5, 11, dan 10. Lalu kita replace last dengan 1 sehingga di sini 10-nya, dimana 10 ini adalah last atau akhir daripada listnya, kita gantikan dengan elemen 1 sehingga di sini 10-nya berganti menjadi 1, sehingga elemen saat ini yaitu 7, 10, 5, 11, dan 1. Kemudian kita gunakan iterator untuk memprint elemennya. Jadi kita for a in element in L, jadi untuk elemen dalam list L kita akan print elemennya. Lanjut kita akan menyortir daftar posisi. Jadi kita menerapkan algoritma penyisipan sortir, di mana kita akan mempertahankan 3 variabel. Yang pertama itu penanda. Jadi ada beberapa variabel yang harus kita buat. Pertama marker atau penandanya. Di sini kita buat agar posisinya paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan. Kemudian ada pivot. Di sini fungsinya untuk posisi tepat setelah penanda. Kemudian ada walk atau berjalan untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Jadi di sini kita buat sebuah fungsi insert sort dengan parameter L, mana jika panjang daripada L-nya lebih besar daripada 1, maka markernya itu sama dengan L first. Nah, jika while markernya itu tidak sama dengan L last, maka pivot sama dengan L after marker. Kemudian value-nya sama pivot element. Kemudian periksa lagi, jika value-nya lebih besar daripada marker element, maka markernya itu sama dengan pivot. Kemudian jika tidak, maka walk sama dengan marker. Kemudian while mark tidak sama dengan L first and L before walk dot element lebih besar daripada value, maka blocknya itu sama dengan L before walk. Kemudian kita L delete pivotnya, lalu kita add before walk dengan value nya, lalu kita print original list L, lalu kita insertion sort L, lalu kita print sort list L nya, mana original listnya terprint itu 7, 100, 5, 11, 1, dan sort listnya itu 1, 5, 7, 11, 100. Kita lanjut pada studi kasus mempertahankan frekuensi akses. Jadi sini ada daftar favorite list abstract data type. Jadi, untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali elemen berada di akses. Contohnya
Browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Di koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Daftar favorit list abstrak data type ini harus menyediakan metode berikut. Yang pertama, akses E, di mana akan mengakses elemen E, menambah jumlah aksesnya dan menambahkannya ke daftar favorit jika belum ada. Kemudian ada delete E, di mana di sini akan menghapus elemen E dari daftar favorit jika ada, dan ada top K dengan mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling banyak diakses. Jadi, daftar favorit diurutkan. Setiap kali satu item diakses, hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sort. Jadi dia akan menggunakan position list sebagai dasarnya struktur data. Jadi setiap elemen position list adalah turun dari kelas item yang memiliki dua elemen, yaitu value dan code, yang menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas. Ada utilitas non-publik untuk mencari item dan kita perbaharui daftarnya. Metode topk untuk mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Setiap kali item diakses, hitung bertambah pada posisi dalam daftar diperbarui dengan menggunakan metode move up. Jadi langsung saja pada penjelasan kodenya. Sini kita buat kelas favorit list. Favorit list, dimana di sini list of element order from most frequency access to last. Jadi kita buat kelas item dalam kelas favorit list, mana ada variable slot yang menyimpan value dan code, dimana lalu kita dalam kelas item ini kita buat sebuah fungsi init yang membuat sebuah value-nya itu sama dengan E dan code-nya itu sama dengan 0. Lalu di luar kelas item, di dalam kelas favorit list, kita buat fungsi find position, dimana kita akan mencari elemen E dan mengembalikan posisinya dan mengembalikan non jika tidak menemukan. Kemudian kita buat fungsi move up, dimana fungsi move dimana fungsinya itu untuk menghapus item pada posisi P dengan pada list based on pada access code. Kemudian kita buat fungsi init untuk membuat sebuah list favorit yang kosong. Kita buat len untuk mengembalikan entry dari favorit listnya. Kemudian kita buat is empty untuk mengembalikan true jika listnya kosong. Kemudian kita buat fungsi akses untuk mengakses elemen E. Kemudian kita buat fungsi remove untuk menghapus elemen E dari list favorit. Kemudian kita buat fungsi top untuk menggenerate sebuah sequence pada topk elemen dalam term access code. Di sini kita buat f, yang mana f ini adalah objek dari kelas favorit list. Kemudian f aksesnya sama dengan, kita buat sini misalnya Black Street Boy, kemudian kita tambahkan lagi Katy Perry, Eminem, Michael Jackson, Imagine Dragons, Britney Spears, Backstreet Boys, Imagine Dragons, dan Katy Perry dan Eminem. Kemudian kita looping for k dalam f-nya ini kita topkan 5, sehingga yang akan terprint yaitu Imagine Dragons, Backstreet Boys, Katy, Eminem, dan Michael Jackson.
Kemudian di sini kita bisa mengupdate favoritnya. Lanjut kita akan menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Di dalam implementasi sebelumnya, metode akses E dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya, jika E adalah elemen terpopuler KK dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan big OK waktu. Di lokasi referensi, sekali satu elemen diakses memungkinkan besar elemen tersebut diakses lagi dalam waktu dekat. Misalnya halaman web yang dikunjungi. Nah, lanjut, heuristik pindah ke depan ini memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Harapan kami tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Namun urutan penyertiran ini akan hilang karena heuristik ini. Jadi ada beberapa yang kita pertimbangkan, skenario di mana kita memiliki n elemen dan akan akses n kuadrat berikut. Elemen 1 itu mengakses n waktu, kemudian elemen 2 diakses dengan waktu n, elemen n diakses dengan n waktu. Jadi jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, maka elemen saat pertama diakses adalah elemen 1 dengan waktu running yaitu big O1, elemen 2 dengan waktu running big O2, dan elemen n itu dengan waktu running itu big O(n). Dengan demikian, total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional, mana itu n big O n pangkat 3. Jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan dengan memasukkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses, maka untuk elemen 1 waktu runningnya itu selama dengan big O1, begitu pula dengan elemen kedua, dan elemen kn juga waktu runningnya sama dengan big O1. Jadi jika waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah big O n kuadrat. Di dalam hal ini heuristik berpindah ke depan lebih cepat. Efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat dari rangkaian lainnya. Lanjut pada pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Di versi MTF tidak mempertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Jadi kita akan menerapkan metode top K sebagai berikut. Kita menyalin semua entry daftar favorit ke daftar lain bernama temp. Lalu kita memindahkan daftar temp sebanyak kali. Di setiap pemindaian kita menemukan entry dengan jumlah akses terbesar. Lalu kita hapus entry ini dari temp, lalu kita laporkan hasilnya. Kemudian implementasi metode top ini memerlukan waktu big O kn. Jadi jika k adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu big O n. Namun jika k sebanding dengan n, lalu top berjalan dalam waktu big O n kuadrat. Contoh jika kita ingin 25% teratas dalam daftar. Jadi metode top k dapat diterapkan. Kita dapat big O n plus k log n, waktu dengan antrean prioritas dan mudah mencapai waktu kita menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Sini kita punya kelas iter favorite list MTF yang mengakses kelas favorite list. Kemudian list ini, elemen pada list ini dia mengorder dengan move to phone pada heuristik. Kemudian kita buat sebuah fungsi move up, fungsinya untuk mengakses item pada posisi P ke front listnya. Lalu kita buat fungsi top untuk menggenerate sequence pada top K elemen pada terms of
akses code, lalu kita buat fungsi str yang nantinya kita akan merepresentasikan listnya. Lanjut pada urutan berbasis, tautan berbasis array, atau yang lebih kita kenal dengan link based versus array based sequence. Jadi ada beberapa keuntungan dari array based sequence. Yang pertama, array menyediakan akses BO1 kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya link based itu dia menyediakan waktu big OK untuk mengakses elemen K atau waktu big O NK jika menulis mundur dalam daftar tertutup ganda. Kemudian operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan yang lebih efisien. Struktur berbasis array versus daftar struktur tertaut. Lalu, representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut. Di kontainer berbasis array ini hanya memerlukan ruang untuk elemen, dengan daftar tertaut memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Jadi ada beberapa keuntungan link based sequence ini. Yang pertama, struktur berbasis sequence ini dia memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas diamotisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis, penting untuk sistem waktu nyatanya. Lalu struktur atau link based sequence ini dia mendukung penyisipan dan penghapusan waktu big O1 pada posisi sewenang-wenang. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya metode insert atau pop. Dari kelas daftar Python membutuhkan big O n min k tambah 10 untuk beroperasi pada indeks k karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Jadi mungkin itu saja materi yang akan saya jelaskan pada video ini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.